Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan ya. Subtim 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Hari ini kita belajar, tujuan belajarnya yaitu yang pertama dengan mengamati gambar mengenai manfaat hewan bagi manusia. Anak-anak dapat mengidentifikasi manfaat hewan bagi manusia ya. Yang kedua dengan mengamati gambar, anak-anak dapat mencari contoh manfaat bagi hewan ya, manfaat hewan bagi manusia. Ketiga, dengan mengamati sekitar, anak-anak dapat menuliskan manfaat hewan yang diketahuinya dengan umum. Ya. Baiklah anak-anak, kita saksikan ya, kita amati kegiatan 1 ya, activity 1 ya. Coba dilihat. Manfaat hewan bagi manusia. Nah, ya, kita bisa mengetahui beberapa hewan ya yang dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar kita. Contohnya saja misalkan sapi ya. Sapi, kemudian domba ya, kambing, kemudian kuda ya, dan unggas-unggasan ya, seperti bebek ya, kemudian atau angsa ya. Nah, beberapa hewan itu dimanfaatkan dan diambil bagian-bagian tubuh mereka supaya bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Nah, contohnya saja misalkan sapi. Sapi digunakan tenaganya ya. Digunakan tenaganya biasanya untuk membajak sawah ya. Kemudian dagingnya bisa dimanfaatkan untuk bahan pangan, begitu juga dengan kulitnya ya. Kulitnya pun bisa digunakan untuk kerupuk ya, kerupuk kulit ya. Nah, kemudian susunya juga bisa diambil dan dimanfaatkan untuk bahan makanan yang lain seperti keju dan lain sebagainya ya. Anak-anak, banyak sekali manfaat dari hewan ya dan tumbuhan yang ada di sekitar kita, terutama hewan ya yang saat ini kita bahas ya. Baiklah, di sini pada activity yang pertama anak-anak mengamati gambar berikut ya. Kemudian setelah itu tuliskan manfaat hewan bagi manusia berdasarkan pengamatan kalian pada gambar ya. Nah, yang pertama sapi, misalkan sapi diambil susunya ya, kemudian sapi bisa diambil dagingnya ya, kemudian ayam diambil telurnya ya, kemudian yang nomor 4 ayam diambil bulunya untuk apa? Nah, biasanya ayam diambil bulunya untuk dibuat kemoceng ya, untuk membersihkan peralatan rumah tangga dari debu ya. Kemudian yang kelima, 6 dan 7 anak-anak silakan berusaha untuk mencari ya. Di sini teacher sudah menuliskan misalkan ya, misalkan hewannya adalah ayam. Ayam itu bisa diambil apanya lagi ya. Nah, ya, silakan nanti dituliskan ya, diambil apanya. Kemudian domba bisa diambil dan dimanfaatkan apanya ya. Kemudian kuda itu diambil apanya ya, dimanfaatkan apanya, bisa dimanfaatkan tenaganya ya. Kemudian apalagi misalkan susunya teacher bisa ya. Nah, nanti anak-anak tuliskan ya di nomor 5, 6, dan 7 seperti contoh yang sudah teacher tuliskan di nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke halaman 27 ya. Activity 2, ayo cari tahu. Ya.
Manfaatnya menjaga kesuburan tanah. Contohnya yaitu cacing. Cacing menggemburkan tanah ya. Kemudian yang kedua, penjaga keseimbangan lingkungan. Apakah itu? Yaitu tanaman ya. Tanaman memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan ya. Karena tanaman setiap siang hari mereka melakukan fotosintesis ya. Nah, dengan fotosintesis racun-racun yang ada di sekitar lingkungan kita ya yang mengandung karbon dioksida itu diserap oleh mereka ya. Nah, seperti itu ya. Jadi penting halnya tanaman ya sangat-sangat menjaga keseimbangan lingkungan di sekitar kita ya, terutama untuk kesegaran dan kebersihan udara yang ada di sekitar lingkungan kita ya. Kemudian yang ketiga yaitu pupuk organik. Pupuk organik contohnya yaitu kotoran hewan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik ya. Nah, kemudian yang keempat, penghasil tenaga. Contohnya apa? Yaitu kuda, sapi, ya, kerbau, ya, adalah hewan yang dapat dimanfaatkan tenaganya. Ya. Kemudian yang kelima yaitu bahan sandang, ya. Contohnya yaitu bulu domba dan ulat sutra, ya, dapat dimanfaatkan untuk bahan pakaian. Ya, selanjutnya anak-anak silakan diteruskan nomor 6 dan 7 ya, silakan diberikan contoh apa yang sekiranya digunakan untuk bahan pangan ya dan bahan kerajinan. Silakan dituliskan di sini di kotak berikut ya. Nanti silakan dipikirkan ya, jika anak-anak kesulitan bisa bertanya ya, bertanya kepada ayah dan bunda ya, apa saja yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk bahan pangan ya, yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari, bahan pangan ya. Kemudian bahan kerajinan juga seperti itu. Kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan untuk bahan kerajinan ya? Silakan dituliskan di kotak berikut ya. Anak-anak, let's continue to page 28 ya. Activity 3, pilihlah salah satu hewan yang kalian ketahui dan ceritakan manfaatnya bagi manusia. Teacher memberikan contoh di sini, yaitu nama hewannya yaitu sapi ya. Berikut merupakan manfaat sapi bagi manusia ya. Adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai sumber protein ya, yang kedua sebagai sumber mata pencaharian ya, yang ketiga yaitu daging dan susunya sebagai sumber makanan dan minuman ya. Kemudian yang keempat, kotoran sapi bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk ya, yang seperti tadi yaitu pupuk organik ya. Yang kelima yaitu sebagai tenaga kerja untuk membajak sawah. Yang keenam yaitu kulitnya bisa dimanfaatkan untuk membuat beduk ya. Sapi biasa digunakan untuk bercocok tanam. Sapi dipelihara terutama diambil susu dan daging untuk makanan manusia. Sedangkan seperti organ dalam ya, tanduk dan fasesnya itu maksudnya adalah kotorannya ya, juga dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia ya. Fasesnya bisa digunakan untuk pupuk organik ya. Kemudian juga digunakan sebagai alat transportasi pembajakan tanah ya untuk pertanian dan alat industri lainnya seperti perasan tebu ya. Karena manfaat inilah sapi telah lama menjadi bagian dari hewan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, berikut adalah contoh yang teacher berikan. Anak-anak bisa membuat sendiri ya, bisa membuat binatang lain, misalkan ayam ya, seperti ini ayam ya. Nah, silakan nanti disebutkan manfaat dari ayam apa saja ya. Kalau misalkan yang dipilih ayam, kalau yang dipilih domba silakan dituliskan manfaat dari domba ya. Setelah itu nanti silakan dibaca
apa yang telah ditugaskan oleh teacher kalian di Google Classroom. Ya, nanti silakan difoto jika memang perlu untuk difoto. Ya, baik anak-anak, hari ini sekian dulu teacher akhiri. Ya, terima kasih sekali atas perhatiannya. Ya. Tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan protokol kesehatan ya, selalu bahagia ya, dan selalu menjaga imun kita setiap hari dengan makan makanan yang sehat ya. Terima kasih sekali. Pesan moral pada hari ini yaitu marilah kita jaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita, baik itu hewan maupun tumbuhan. Karena dengan menjaganya maka keseimbangan lingkungan kita akan terjaga ya. Baik anak-anak, terima kasih sekali ya. Teacher akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.